Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Di sini saya akan membahas mengenai unboxing, review, tutorial, dan tips trik mengenai teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, udah cukup lama saya nggak upload, maaf sebelumnya. Cuma sekarang ini kedatangan sebuah keyboard mechanical, 10 keyless. Dia cuma 87K. Dan harganya murah, dia juga sudah ada backlightnya, walaupun ini bukan RGB ya, dia bisa dibilang mungkin rainbow, karena ya cuma per baris per row kayak gini sih. Dan ini harganya hanya 200 ribuan aja. Cuy, mechanical 200 ribuan, gila kan nih, kalau nggak percaya. Sebelum merambah apa sih sebenarnya mereknya dan juga tipenya. Nah ini bisa dilihat di sini. Saya beli dengan harga 229.000, cuma nggak tahu ya, itu sekitar seminggu sampai 2 minggu lalu. Sekarang itu stoknya habis dan harga aslinya tuh 329. Mungkin nanti saya coba cari link yang lain, siapa tahu restock lagi, atau mungkin besok-besok restock, saya nggak tahu. Cuma misalkan ada ya, harganya tuh 200 ribuan gitu loh, karena diskon. Udah lama sih diskonnya. Oke, yang nggak tahu, ini adalah keyboard Armageddon MKA2C. Nih, boxnya tuh kayak gini. Jadi ini udah di luar, udah saya pakai kurang lebih 2 mingguan. Saya akan coba jelasin gimana sih sebenarnya feel-nya, juga fitur-fiturnya tuh apa aja. Armageddon MKA2C ini bisa dibilang salah satu keyboard mechanical termurah ya. Mungkin malah yang paling murah. Saya nggak tahu deh, kalau ada lagi, coba kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya. Cuma yang saya searching gitu, yang dengan nama yang sudah ada gitu, yang sudah ternama gitu, Armageddon kan ya pasti udah beberapa tahun, udah banyak yang tahu lah intinya untuk merek ini. Dia sudah mechanical, itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, dia blue switch. Cuma untuk switch yang menggunakan apa, saya belum menemukan. Jadi dia pakai apa, intinya dia blue switch dan cukup berisik dia, karakter dari blue switch. Kemudian karena dia 10 keyless, memang minimalis, saya juga jarang pakai numpad. Cuma saya pikir ini sedikit apa ya, kecil gitu. Sebelumnya saya pakai keyboard biasa, keyboard yang ya standar lah, yang masih membran, itu rada lebar, sedangkan ini lebih kecil. Jadi buat yang terbiasa mungkin keyboard yang rada memanjang, lebih lebar, ini jadi kayak rasa itu kayak mini-mini gitu waktu ngetik. Walaupun nanti lama-lama sekitar seminggu 2 mingguan akan mulai terbiasa lagi. Nah, yang paling meloncolok di sini adalah fitur dari lampunya ya, backlightnya ini. Dia ada beberapa konfigurasi, nggak pakai software apapun, jadi cuma diklik aja di sini. Ada 12. Ini yang pertama stay kayak gini. Ini 1, terus ini 2, yang gini-gini. Balik lagi nih. Nah, terus 3, 4, 5, 6, 7. Ini mati. Oh, kalau dipencet jadi ada ininya, ada nyala yang dipencet. 8, 9, 10. Ini fade. 11. Saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12. Sorry tadi salah ngitung. Ini seperti itu tuh. Terus ada juga di sini fitur di mana dia bisa Windows Keylock. Jadi kalau misalkan kalian yang mungkin sering main game menggunakan WSD atau ada shift-nya mencet, kadang-kadang suka kemencet Windows-nya, di sini dia bisa di lock. Caranya tinggal pencet Fn, terus Windows-nya diklik. Nah, otomatis dia tidak akan ngeklik. Ini nggak keklik Windows-nya. Tapi kalau dia LED-nya nggak nyala, nah kayak gini, maka Windows-nya akan aktif. Selain itu, dia juga sudah sudah memiliki tombol scroll lock. Ini yang berfungsi kalau misalnya pakai Excel, pasti ngerti lah ya fungsinya untuk apa. Jadi kalau dipakai scroll gitu di mouse, itu dia nggak ke scroll ya. Nanti kalau pakai Excel pasti ngerti lah scroll lock. Kemudian di caps lock-nya juga, kalau misalnya caps lock-nya nyala, dia akan LED nyala. Jadi untuk secara fitur fitur dasarnya, standarnya ini sudah cukup mumpuni banget. Apalagi kalau misalnya buat gaming, ya enak lah, namanya mechanical, ya nggak? Kemudian untuk materialnya, sebenarnya harusnya tadi material dulu ya. Jadi untuk dari keyboard ini, itu menggunakan plastik. Ya, memang bahannya bisa dibilang standar aja, dan nggak begitu kerasa premium feel-nya. Cuma finishingnya cukup baik. Jadi dia di sini plastik. Ininya juga plastik biasa. Terus oh ya, belakangnya. Bentar. Nah, ini
dia sudah ada ininya, dudukannya. Jadi kalau misalkan mau lebih rendah atau lebih tinggi, ini bisa diatur di sini. Gitu sih. Sama kabelnya ya. Kabelnya ini sangat disayangkan. Jadi untuk kabelnya, sebentar saya coba lihat dulu. Nah, untuk kabel yang sangat disayangkan, dia masih biasa ya, bukan yang gold plate, terus juga kabelnya bukan yang braided, jadi masih standar. But untuk 200 ribuan menurut saya ini sudah oke banget. Sebelum lebih lanjut untuk di uji cobanya, saya mau nunjukin boxnya. Jadi karena ini udah dipakai juga, jadi nggak usah di unboxing karena emang udah dipakai. Nah, ini kurang lebih untuk boxnya. Boxnya sebenarnya standar aja, warnanya kuning kayak gini. Di sini ada keterangan backlight-nya ya kan, multicolor. Maksudnya di sini rainbow, jadi hanya per row, per baris. Kemudian di sini juga ada keterangan key-nya. Terus di dalam apa sih yang kita dapat kalau misalnya kita beli si Armageddon MKA2C ini? Nah, jelas di sini ada buku manual, walaupun nggak bakal dibaca sih. Ini untuk nyabut key-nya. Jadi kalau tadi sebenarnya pakai tangan bisa, cuma kalau mau pakai ini pun lebih aman, misalkan lebih nggak cepat rusak ya pakai ini aja. Terus dapat ininya juga, cadangan key-nya. Dapat 2, ya. Sama dapat ini juga. Ini kayaknya juga buat nyabut yang ininya deh. Ya intinya buat nyabut lah 2 ini. Udah sih sebenarnya itu aja, simple aja sih. Untuk keyboardnya feel-nya seperti apa? Jadi untuk feel-nya cukup berisik ya, tipikal dari Blue Switch ya. Untuk travel distance-nya juga enak. Misalkan kalian coba untuk game Osu, misalkan kalian main Osu Mania misal, yang perlu diklik secara berbarengan, itu bisa sampai 4 key, 5 key space bar-nya pun juga dipencet barengan itu bisa. Jadi overall ini udah oke, nggak perlu sampai semua key dipencet barengan juga kan, karena masa kita mencetnya begini gitu kan, nggak. Kurang lebih seperti itu aja untuk impresi dan juga ulasan singkat dari saya. Apa yang lebih bahas? Nggak ada ya, karena juga nggak ada softwarenya. Untuk lain-lain kayaknya nggak ada sih, function kayaknya tadi udah disebutin juga. Mungkin itu aja. Ada detail-detail kecil seperti ada tulisan di Ultimate Gaming Gear nih, sebenarnya nggak perlu. Mungkin alay, tapi ya it's okay. Gitu aja. Kalau misalkan punya saran, kritik, atau salah nih bang, harusnya kayak gini, atau punya mungkin saran keyboard lain yang lebih murah, lebih worth it, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.